Karena vibes-nya beda aja. Dari awal saya masuk gerbang Kodam Tanjung Pura itu udah berasa banget gitu loh, kedisiplinannya dan lain sebagainya. Untuk saya orang entertain yang tidak begitu pakem gitu lah ya bahasanya. Sampai di ruangan ini pun saya masih merasa deg-degan karena vibes-nya beda banget ya. Halo Tanjung Pura Podcast, kembali lagi bersama saya Serda Kuatketi. Selamat datang di edisi spesial Tanjung Pura Podcast. Disclaimer teman-teman, Tanjung Pura Podcast bukan hanya menyediakan informasi tentang dunia mengitar saja, melainkan tentang kebudayaan, kearifan lokal, dan adat istiadat yang ada di daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Seperti saat ini kita kedatangan kakak cantik yaitu Ferisa Dea. Halo Kak, selamat datang. Halo Kak Keti. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Kak Keti sendiri gimana? Puji Tuhan baik Kak. Akhir-akhir ini sedang melakukan kesibukan apa nih Kak? Saat ini pastinya menjalankan tugas sebagai Putri Indonesia Kalimantan Barat 2024 dan sedang ingin menyelesaikan pendidikan saya sih Kak di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Oh alah, mahasiswa aktif ya Kak ya? Masih mahasiswa aktif, lagi pusing-pusingnya sih Kak sebenarnya nyusun skripsi. Baik Kak, selamat datang di podcast Tanjung Pura nih Kak. Apa nih perasaannya diundang di podcast Tanjung Pura Kak? Pertama-tama thank you so much untuk podcast Tanjung Pura. Thank you so much untuk Kodam Tanjung Pura yang udah berkenan mengundang saya Ferisa Dea untuk duduk bareng sharing di podcast Kodam Tanjung Pura. Wow, ini saya ngomongnya udah kelihatan grogi belum sih? Tenang Kak, nggak disuruh siap-siap kok Kak. Jujur, sebenarnya saya udah lumayan biasa di depan kamera atau ngobrol santai gini. Cuman hari ini bener-bener deg-degan. Mungkin kedepannya kalau saya ngomong agak belibet mohon dimaklumi ya, karena ini bener-bener grogi. Karena vibes-nya beda aja. Dari awal saya masuk gerbang Kodam Tanjung Pura itu udah berasa banget gitu loh, kedisiplinannya dan lain sebagainya. Untuk saya orang entertain yang tidak begitu pakem gitu lah ya bahasanya. Sampai di ruangan ini pun saya masih merasa deg-degan karena vibes-nya beda banget ya. Aduh. Orang-orang keren banget ini, kalau kalian boleh lihat di belakang saya, di belakang layar ini benar-benar orang-orang keren, panutan masyarakat lah, khususnya Kalimantan Barat. Mbak kagum sama saya dan saya juga kagum sama Mbak. Bikin saling mengagumi nih Mbak. Sangat kagum bener. Karena kan gak mudah juga kan. Iya betul. Iya, sesulit apa menjadi Putri Indonesia, tapi kalian masyarakat juga harus tahu sesulit apa menjadi abdi negara membela NKRI pastinya. Betul Kak. Baik Kak, mungkin para sahabat podcast atau para penonton nih pada mungkin belum ada yang kenal sama Kakak nih. Maka dari itu saya mempersilahkan Kakak untuk memperkenalkan diri dulu Kak. Oke, halo guys. Perkenalkan, nama saya Ferisa Dea Nur Ramadhani. Saya merupakan Putri Indonesia Kalimantan Barat 2024. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 saya di Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Dan saya merupakan putri daerah dari Kabupaten Ketapang. Ada yang tahu nggak di sini Kabupaten Ketapang di mana tepatnya? Baik, jadi Kak Dia ini sebagai perwakilan Putri Indonesia tahun 2024 ya Kak. Iya. Dari daerah menuju nasional. Iya, benar banget, dari Wow, daerah luar biasa menuju nih, Kak. nasional. Apa sih Kak yang membuat Kakak berani bermimpi besar nih membawa nama Kalimantan Barat menuju nasional nih Kak? Oke, mungkin pertama-tama saya bakal cerita sedikit ya tentang background saya. Jadi saya itu anak daerah dari Kabupaten Ketapang, anak kampung bisa dibilang, karena saya lahir dan besar itu di Kecamatan Kendawangan, di daerahnya lagi. Tapi alhamdulillahnya keluarga saya, mama dan papa saya itu sangat mendukung dan membebaskan saya nih memilih apa sih yang saya suka, hobi saya dan lain sebagainya. Saya juga sekolahnya itu pindah-pindah Kak Keti karena tugas papa saya. Jadi saya SD itu di SDS Bumi Tama di Pangkalan Bun. Kemudian saya pindah lagi ke Palangkaraya pernah, terus pindah lagi ke Kabupaten Ketapang.
Cuman memang orang tua saya itu asalnya dari Kabupaten Ketapang nih Kak. Nah, dari kecil saya itu suka banget foto. Karena orang tua saya itu selalu mengabadikan momen Kak. Jadi saya dari kecil itu udah suka foto, suka nyanyi, suka entertain lah, main teater di sekolah dan lain sebagainya. Jadi saya itu udah aware sebenarnya tuh lebih awareness aja sih Kak sama apa yang kita suka, kita peka gitu. Karena jujur memang saya itu lebih suka yang non akademis daripada akademis. Jadi kalau misalnya pilih les apa teater ya, pengennya teater. Pilih jurusan apa ya, IPA apa IPS. Tapi kalau boleh pilih pengennya kayak sekolah modeling aja deh, yang gitu-gitu. Jadi karena modeling itu kan hanya identik sama photoshoot, runway dan lain sebagainya. Cuman saya berpikir lagi nih Kak, kalau beauty pageant gimana ya? Karena saya ingin memperkenalkan daerah saya sih Kak, lebih tepatnya. Karena tuh kan saya dari kampung sekolah di kabupatennya nih, di kotanya. Orang itu banyak underestimate nih Kak sama orang yang berasal dari kampung. Mikirnya kayak kita itu nggak punya, yes, kita nggak lebih maju dari mereka. Saya ingin memperlihatkan aja sih Kak, kalau dari mana kita berasal, dimanapun kita dilahirkan, dari keluarga seperti apa, tapi kalau kita punya pendirian, kita bisa juga untuk bersaing dengan orang-orang di luar sana. Yang penting kita mau latihan, yang penting kita mau belajar. So, waktu saya SMA itu, saya ikut model-model Kartinian dulu nih Kak, dari antar kelas. Kemudian pada 2017 awal, itu saya kelas 2 SMA, saya mengikuti kompetisi namanya Putri Pariwisata. Putri Pariwisata awalnya mewakili sekolah. Kemudian saya terpilih mewakili Kabupaten Ketapang waktu itu. Terus lanjut ke provinsi jadi runner up. Nah dari situ saya sudah mulai suka nih Kak sama kegiatan beauty pageant. Karena saya merasa dari kamilah putra-putri daerah, kita putra-putri daerah yang bisa memperkenalkan lebih lagi nih budaya-budaya daerah kita, kekayaan-kekayaan alam kita. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di Pontianak, di Universitas Muhammadiyah, dan itu agak nge-trigger sih Kak sebenarnya. Karena kan kampus saya itu adalah kampus muslim. Sedangkan profesi saya di luar pendidikan saya adalah modeling. Tapi alhamdulillahnya kampus sangat mendukung karena membawa nama baik kampus juga, membawa nama daerah juga. Jadi waktu saya semester 7 kemarin, kan mata kuliah udah habis nih Kak. Bingung, kayak apa ya yang harus saya kerjain gitu. Soalnya udah gak banyak kegiatan, gak aktif lagi. Saya pernah bergabung di salah satu forum, tapi itu bukan forum besar ya Kak. Jadi kita itu sebenarnya dari teman-teman circle kampus, kita itu suka banget aware akan berita-berita di sosmed mengenai anak. Jadi kan saya itu jurusannya sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu kan banyak mempelajari tentang karakteristik seseorang. Jadi kita tuh banyak ngambil sampelnya itu adalah anak-anak. Jadi kan yang kita ketahui sekarang itu banyak seperti pelecehan seksual atau kekerasan terhadap anak. Jadi kita membuat sebuah forum yang kita secure akan mereka gitu loh. Jadi kita membuat kayak Jumat Berkah ke kampung-kampung seperti salah satunya Kampung Beting. Kemudian anak-anak yang kurang diperhatikan lah oleh lingkungan sekitarnya. Seperti mereka yang masih jualan tengah malam di pasar gitu, kita bantu mereka. Nah dari situ ada ketertarikan akan pengen ya punya forum yang lebih gede, pengen ya menolong anak-anak yang lebih banyak lagi. Cuman kalau saya dan teman-teman kampus bergerak sendiri itu kan agak sulit ya Kak, agak kurang ruang. Jadi gimana ya caranya biar orang-orang itu tahu keadaan anak-anak terutama di Kalimantan Barat, khususnya kota Pontianak, seperti apa sih. Banyak loh anak-anak yang kekurangan
iya kekurangan kasih sayang atau tidak begitu dipedulikan oleh lingkungannya. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti audisi Putri Indonesia. Awalnya itu adalah pengen membawa program kerja kami ini sampai dilihat oleh Pemprov, kemudian sampai ke nasional gitu loh Kak. Jadi waktu itu saya daftar langsung ke pusatnya, langsung ke Putri Indonesia yang di Jakarta. Iya. Itu legalisir formulir dan lain sebagainya nih Kak. Akhirnya saya dapat email kemudian diarahin ke pemilihan di Kalimantan Barat dulu nih di daerah. Jadi saya kompetisi lagi di daerah dan akhirnya alhamdulillah menjadi pemenangnya dan bisa membawa nama Kalimantan Barat ke tingkat nasional dengan program kerjanya itu adalah kepedulian mental terhadap anak-anak. Iya. Jadi selama audisi itu kuliahnya cuti atau dapat perizinan khusus gitu Kak? Alhamdulillahnya dapat perizinan khusus dari kampus karena kampus sangat mensupport sih Kak kegiatan itu karena merupakan kegiatan positif dan saya juga membawa nama baik kampus pastinya. Baik, Kak Dia ini kan di semester akhir nih Kak ya? Iya. Nah, pas kuliah itu Kakak tuh benar-benar belajar aja atau mengikuti organisasi itu Kak? Karena saya ini juga pernah kuliah nih Kak. Saya tahu lah ya kan dunia kampus tuh padatnya kayak gimana. Nah, jadi saya penasaran aja nih Kakak benar-benar belajar aja atau ikut organisasi juga itu Kak? Ikut organisasi cuma tidak aktif di dalam kampus. Jadi saya tuh lebih mengikuti organisasi di luar kampus sih Kak sebenarnya. Jadi kayak Ikatan Mahasiswa Kabupaten Ketapang, daerah saya, kemudian tadi Forum Anak dan lain sebagainya. Kalau di kampus sendiri saya cuma ikut kesenian aja sih Kak, kesenian modelingnya. Dan memang sebenarnya saya tuh lebih suka yang non akademis sih Kak daripada akademis. Jadi kalau untuk masalah belajar ya so-so aja gitu loh. Cuman anak Gen Z banget Gen Z banget. Cuman karena rasa cinta saya kepada daerah saya sendiri sih Kak. Jadi saya ngerangkul ya teman-teman Kabupaten Ketapang, kita buat suatu organisasi, kita memperkenalkan budaya kita, kemudian apabila nih ada lomba-lomba teman-teman kita kontingen Ketapang, kita support mereka gitu. Tapi memang belakangan ini kita lagi fokusnya memang sama anak sih Kak. Iya. Oke. Baik, katanya Kak Dia ini dikenal dengan seorang yang selalu memberikan ide-ide kreatif, sosok yang selalu hadir dengan solusi nih Kak. Itu kan pasti ada story dong sebelumnya itu kan, makanya Kakak bisa digelarkan dengan sosok seperti itu. Boleh dong cerita Kak? Ini balik lagi sebenarnya ke Gen Z ya, digitalisasi dan gadgeting sebenarnya. Jadi pasti kita semua di sini teman-teman pasti punya namanya Instagram. Jadi awalnya itu aku suka baca-baca nih Kak. Misalnya ada kasus, ada apa. Jadi iseng aja awalnya kayak buat question box di Instagram tentang kasus misalnya nih ya. Ada kasus pelecehan seksual kemarin. Kalau Kakak tahu di daerah Kuburaya yang seorang anak 7 tahun dia sampai menderita penyakit kelamin karena dilecehkan oleh ketiga orang dewasa gitu kan Kak, dan itu orang-orang terdekatnya, paman, kakeknya gitu. Dan itu kan kita up, saya dan teman-teman pastinya nge-up dari media juga, dari Instagram juga, hingga akhirnya Pemprov Kalbar juga melirik kasus tersebut, kemudian Polda Kalbar juga, terus anaknya juga di KPPAD, sudah dilindungin di KPPAD. Jadi sebenarnya dari penggunaan media sosial aja sih Kak, lebih kayak sharing, tapi tuh pengennya sekarang kan banyak hoax yang kesebar gitu loh. Jadi tuh saya merasa, apalagi sekarang saya menjadi Putri Indonesia Kalbar, setidaknya tuh banyak orang yang impact lah Kak, bisa dibilang influence gitu. Jadi pengennya tuh jadi influence yang bermanfaat aja sih Kak untuk banyak orang. Jadi kan yang paling besar menginfluence itu kan dari sosial media. Jadi pengennya tuh di blow up-nya yang positif-positif tuh. Baik.
Boleh dong Kak cerita sedikit lah perjalanan sebelum menjadi Putri Indonesia Kalimantan Barat nih. Kan pasti panjang gitu kan perjalanannya Kak. Boleh dong Oke. sharing ke teman-teman podcast Tanjung Pura. Prosesnya ya. Iya, proses perjalanannya Iya. menuju Putri Indonesia Kalimantan Barat. Prosesnya nggak gampang banget. Jadi pastinya anak-anak seni modeling itu titik tertingginya, top tier-nya di Indonesia itu adalah pengen menjadi Putri Indonesia Kak, kebanyakan. Saya itu pengen banget jadi Putri Indonesia itu dari 2019. Cuma tuh saya belum punya keberanian yang Baru lulus SMA itu. Iya, baru lulus SMA. Belum punya keberanian yang maksimal karena menurut saya Putri Indonesia itu harus harus punya background yang bagus, harus punya mental sih Kak, sebenarnya persiapan mental karena saya nggak membawa nama saya sendiri, saya memegang nama daerah saya kan, gitu. Jadi saya memulai dulu nih Kak, saya coba dulu kompetisi-kompetisi yang bisa membawa saya sampai ke nasional. Kayak Putri Pariwisata, Putri Batik, kemudian ikut-ikut English speech biar public speaking saya bagus. Karena kan di Putri Indonesia itu kita punya template tuh kayak brand, beauty, behavior, and brave. Jadi kita harus menguasai 4 itu. Jadi kemampuan intelektual kita harus, kemudian kita harus juga cantik, nggak hanya cantik secara fisik tapi juga punya inner beauty, kemudian behavior pembawaan kita, karakteristik kita, kemudian keberanian kita untuk mencoba. Dan akhirnya 2024 saya masuk ke dalam agensi modeling yang mana sekarang menjadi Yayasan Putri Daerah Kalimantan Barat yang menaungi putri-putri, calon putri-putri yang ingin menjadi Putri Indonesia di Kalimantan Barat. Akhirnya saya sekolah dulu di situ, mempersiapkan segala hal lah Kak untuk bekal saya mengikuti Putri Indonesia. Kalau boleh tahu sekolahnya berapa lama Kak? Sekolahnya sekitar 6 bulanan. Di situ kita benar-benar belajar dari catwalk, kemudian table manner, kemudian belajar secara materi-materi nih, menguasai materi tentang daerah kita. Karena kan bagaimanapun kita itu menjadi brand ambassador lah Kak, untuk daerah kita, memperkenalkan daerah kita Kalimantan Barat ke kancah nasional hingga internasional pastinya kan yang kita mau. Kemudian jaga kesehatan juga, olahraga, dan itu yang paling paling wow, bener Kak, karena kan secara fisik itu harus proporsional nih Kak antara tinggi badan dan berat badan. Waktu itu berat badan aku tuh masih belum proporsional Kak, karena aku lebih sedikit, berat badannya lebih sedikit tidak memenuhi standar lah Kak waktu itu. Jadi harus 53 kilo, sedangkan aku waktu itu 65 dengan waktu cuma 3 bulan. Tapi berhasil kan? Berhasil dengan diet ekstra. Diet ekstra dan harus olahraga, padahal aku orang yang tidak begitu suka olahraga juga. Cuman aku tuh orangnya kalau apa yang aku mau harus aku kejar maksimal gitu loh. Jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung. Jadi aku berusaha nurunin berat badan dan alhamdulillah akhirnya kecapai sampai waktu pengisian formulir. Jadi akhirnya lolos. Terus harus ada pemilihan di daerah lagi nih Kak. Banyak ternyata ya Kak ya. Banyak, dan itu kita kompetisi lagi, audisi lagi sekitar 15 orangan dari Kalbar. Dan itu ada yang dokter, aku kan masih mahasiswa ya Kak. Ada yang dokter, ada yang kerja bank dan lain sebagainya. Backgroundnya udah bagus-bagus. Sebenarnya bekal utamanya itu adalah percaya diri, mental juga, yakin kepada diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak yakin sama diri kita sendiri, gimana orang mau yakin gitu kan. Ya berdoa, latihan. Sama kalau kompetisi itu teman-teman, ini tips dari aku ya, jangan jadikan lawan kita itu adalah sebagai saingan. Tapi sampai ke tingkat nasional pun aku menjadikan lawan aku itu sebagai teman dan guru. Karena mereka itu keren-keren, kita ambil yang
kita bisa belajar dari mereka hal-hal positif. Jadi kalau misalnya kita jadiin mereka lawan, kita bakalan stres nih Kak. Kita nggak bakalan enjoy the moment bahasanya di kompetisi tersebut gitu loh Kak. Baik, sebagai Putri Indonesia, Kak Dia mengambil peran penting nih dalam memperkenalkan budaya lokal nih kan Kak. Pandangan Kakak nih, apa sih yang dilakukan untuk memperkenalkan budaya yang khususnya Kalimantan Barat ini Kak? Yang pertama kali harus dilakukan adalah kita harus peka nih terhadap perkembangan zaman digitalisasi. Jadi sebenarnya untuk memperkenalkan itu sekarang gampang banget lewat media sosial, Instagram, YouTube. Salah satunya contohnya podcast ini gitu loh, untuk memperkenalkan daerah kita. Kemudian support, pastinya kita sebagai masyarakat harus support kegiatan-kegiatan pemerintah yang berkenaan dengan kekayaan budaya kita gitu loh. Karena tuh kan kita tuh Kalimantan Barat salah satu daerah yang lumayan disorot di kancah nasional Kak. Karena kita mempunyai kekayaan budaya. Kita kan Tidayu, Tionghoa, Dayak, Melayu yang mana solidaritasnya tinggi. Terus kekayaan alam juga salah satunya di kabupaten aku Ketapang. Pasti kalian tahu nggak sih yang namanya itu kerang ale-ale? Pernah nggak Kak? Aduh Kakak harus main ke Ketapang nih kalau makan ale-ale itu adalah kerang yang cuma hidup di perairan Kabupaten Ketapang Kak. Jadi itu bisa dimakan Kak? Bisa. Itu enak banget, kayak dia lebih besar dari kerang darah gitu. Lebih enak sih, dan itu hanya hidup di perairan Ketapang gitu. Terus Singkawang juga kan, Cap Gome udah masuk menjadi di UNESCO juga, udah dikenal dunia gitu loh Kak. Jadi sekarang itu masyarakat tinggal mensupport, menurut saya ya, mensupport kegiatan-kegiatan, ikut serta seperti ulang tahun Pontianak juga gitu kan, kemarin Tari Jepin di sepanjang Jalan Ayani gitu kan. Iya, kita ikut support, kita ikut upload sehingga bisa dilihat nih sama kancah internasional mungkin kan, karena kan sosial media itu udah menyebar luas. Kemudian kita punya sungai terpanjang juga, Sungai Kapuas. Terus legenda terbentuknya kota Pontianak gitu kan. Jadi berbanggalah menjadi warga Kalimantan Barat sih. Banyak banget yang bisa kita banggain gitu loh. Kita tunjukin, jangan pernah malu. Orang Kalimantan kan kebanyakan gitu ya Kak ya. Malu nih aku dari daerah ya. Dari daerah, jangan pernah malu kan? Karena tuh kita daerah tuh punya keunikan kita masing-masing yang bisa kita jual di luar sana gitu loh. Baik nih. Baik Kak Dea, ini mungkin planning ke depannya nih Kak Dea pengen jadi yang seperti apa nih Kak? Pengennya yang pertama bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Yang pastinya menyelesaikan pendidikan, tanggung jawab lah Kak sebagai anak, menyelesaikan pendidikan. Kemudian pengen banget merangkul teman-teman sekitar untuk buat semacam sekolah, pengennya ya kayak sekolah karakter gitu untuk anak-anak. Karena nanti kalian bisa search ya, namanya ada sekolah yang dibuat oleh relawan-relawan di Pontianak. Itu kalian bisa search aja. Jadi banyak relawan nih yang menjadi guru di sana dan sebagainya. Saya pengen mengembangkan itu sih Kak sebenarnya. Terus pengen juga membuat lapangan-lapangan kerja baru sama teman-teman. Dan pastinya menyalurkan energi-energi positif untuk teman-teman, terutama Gen Z di luar sana. Banyak banget yang bisa kalian lakukan untuk mengembangkan diri kalian. Dan juga pastinya poin pertama adalah kenali dulu diri kalian, apa yang kalian mau, bidang apa yang kalian minati. Karena di era sekarang itu sangat gampang untuk mewujudkan, mengembangkan minat bakat kalian gitu loh. Sangat inspirasi banget nih. Baik Kak, untuk harapannya sebagai warga Kalimantan Barat nih apa Kak? Harapannya sebagai warga Kalimantan Barat, semoga Kalimantan Barat lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, lebih berbudaya, lebih intelektualitas, menjaga sumber daya alamnya, kemudian mengembangkan sumber daya manusianya. Harus bersinergi antara sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga bisa membuat Kalimantan Barat ke depannya
lebih berkualitas lagi lah, lebih maju dan lebih bisa bersaing dengan daerah-daerah lainnya gitu. Oke. Baik, terima kasih Kak Dia sudah berkenan hadir di podcast Tanjung Pura ini. Semoga Kak Dia semakin sukses dan skripsinya segera lancar, langsung ACC tanpa revisi nih Kak. Terima kasih juga buat Kak Kety dan terima Sama-sama, kasih Kak. banyak kepada Kodam Tanjung Pura yang sudah berkenan mengundang saya berbagi cerita di sini. Semoga cerita saya bisa bermanfaat Menginspirasi. dan menginspirasi untuk teman-teman yang menonton. Pastinya ini pasti pada seneng nih ngeliat wanita cantik ini ya kan yang hadir di podcast Tanjung Pura. Terima kasih telah mendengarkan cerita Kak Dea. Kisahnya bukan hanya bercerita tentang prestasi, tetapi tentang dedikasi dan kebanggaan akan kebudayaan lokal. Mari kita doakan semoga Kak Dea sukses di ajang nasional. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tanjung Pura. Baik, terima kasih Kak Dea.